Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nyai Bakar, channel yang akan membantu Anda membakar segala hasrat dan nafsu duniawimu. Kali ini kita akan mengupas sebuah tema, yaitu keniscayaan keberadaan Rasul di setiap zaman, termasuk di zaman ini. Sepanjang sejarah peradaban manusia, konsep kerasulan selalu menjadi pondasi utama dalam perjalanan spiritual umat manusia. Rasul diutus sebagai pelantara antara Tuhan yang berada di alam maha kodim dan manusia yang berada di alam baharu. Setiap rasul akan membawa wahyu dan hukum ilahi untuk membimbing umat menuju kebenaran. Namun, sejarah juga mencatat bahwa para rasul kerap kali diingkari oleh kaumnya sendiri, bahkan di era modern saat ini. Ada pola yang terulang terkait hal ini. Al-Quran secara eksplisit menggambarkan sikap penolakan umat terhadap rasul yang diutus di tengah-tengah mereka. Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka dengan membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka mereka mendustakannya. Maka kami timpakan kepada mereka azab sebagai balasan atas kezaliman mereka. Quran Surat Al-Maidah ayat 70. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap Rasul bukan sekedar kejadian historis, melainkan pola berulang dalam dinamika keimanan manusia. Namun, kaum terdahulu cenderung mengingkari Rasul yang hidup di zaman mereka, tetapi mengagungkan rasul-rasul sebelumnya. Ini menciptakan sebuah kontradiksi dalam keyakinan manusia pada umumnya, di mana mereka menerima konsep kerasulan secara teoritis, tetapi menolak penerapannya dalam realita zaman mereka sendiri. Padahal, dalil tentang keberlanjutan petunjuk ilahi dan Tuhan tidak akan membiarkan umat manusia tanpa bimbingan. Itu sangat banyak. Di antaranya di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada pemberi peringatan di kalangan mereka." Quran Surat Fatir ayat 24. Ayat ini mengisyaratkan bahwa setiap umat mendapatkan petunjuk yang relevan dengan konteks zamannya. Rasul tidak hanya fenomena masa lalu, melainkan manifestasi kasih sayang Tuhan yang terus berlanjut sepanjang zaman. Menolak kemungkinan adanya Rasul di zaman sendiri sama dengan menutup diri terhadap kelanjutan rahmat dan hidayahnya. Mengakui keberadaan Rasul di masa lalu itu wajib, tetapi menerima potensi kerasulan di masa kini pun tentu adalah niscaya dan menuntut keterbukaan spiritual yang lebih dalam. Dan sebagian besar dari kita itu tidak mudah. Sejarah menunjukkan bahwa umat cenderung bergantung kepada imajinasi mereka tentang masa lalu, ketimbang berani menghadapi kenyataan yang sedang berlangsung. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar mencari kebenaran atau hanya ingin mempertahankan kenyamanan beragama secara dogmatis?
Jadi, kesimpulannya bahwa sejarah kerasulan adalah cermin bagi jiwa manusia. Tetapi di satu sisi, pola pengingkaran terhadap rasul yang hidup sejaman dengan kita menunjukkan keterbatasan manusia dalam memahami dinamika ketuhanan yang hidup dan berkelanjutan. Bagi mereka yang mau membuka hati dan pikiran, maka keberadaan seorang rasul dalam wujud ulil amri di tengah-tengah mereka adalah cahaya yang akan selalu bersinar, mengarahkan mereka ke jalan keselamatan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini mengingatkan bahwa walaupun kenabian telah berakhir, pancaran ilmu dan bimbingan ilahi tidak pernah putus. Maka tugas kita adalah terus mencari kebenaran dengan hati yang lapang dan akal yang jernih, agar tidak mengulangi kesalahan umat-umat terdahulu yang mengabaikan cahaya kebenaran di hadapan mereka. Tetap stay tune di channel ini bersama saya, Nyai Bakar. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.